Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadinil qawim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Muhtaram, para alim, para ulama, para kiai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang saya hormati, hadir panjenenganipun Bapak Kepala Desa Air Asam yang selama ini saya baru mendengar namanya tapi belum pernah ketemu karena saya sudah berulang-ulang masuk ke Air Asam. Mudah-mudahan saya cepat bisa silaturahmi. Hadratul Muhtaromin, kepada panjenenganipun Pak Darsim beserta Ibu beserta besan, wabil khusus kepada kedua mempelai yang asik utek-utek. Utek-utek itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya ya utek-utek. Yang saya muliakan hadirin dan hadirat, tamu undangan semuanya, calon-calon penghuni surga. Yang enggak amin enggak ikut ke surga. Saya ulangi, bapak-bapak, ibu-ibu, calon-calon penghuni surga. Tak nyoba niat. Syukur kepada Allah, monggo kita haturkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Salawat masalam mudah-mudahan tercurah keharibaan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi. Hadirin dan pemirsa Indosiar yang saya muliakan, hari ini kita bersama-sama kumpul dalam rangka mendoakan kedua mempelai manten. Alhamdulillah, manten ini oleh Allah dijadikan pasangan suami istri yang cocok, betul-betul berpasangan sempurna. Kita lihat yang perempuan cantik, yang lanang ganteng, yang perempuan putih, yang lanang siapa ngomong hitam ngawur. Ini adalah sebuah kecocokan dari Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, manusia dijadikan secara berpasang-pasangan. Dalam arti berpasang-pasangan, kalau ada cowok pasti ada cewek, kalau ada tua pada muda pasti ada cowok, ada cewek, ada muda, ada tuwe, ono ayu, ono mancung, ono. Inilah yang namanya berpasangan. Pun demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka berpasangan dalam sebuah tali yang disebut dengan misaqon ghalidho, yaitu perjanjian yang suci. Allahumma. Demikian juga cintanya Pak Darsim dengan Bu Darsimah, Bu Saminah. Oh, ini Saminah, biasanya Saminun. Siapa tadi? Iya, coba Mas tulisannya tadi. Mana MC-nya? Pak MC. Mudah-mudahan semuanya dari mulai besan, dari mempelai putra, dari mempelai putri, hari ini menjadi hari yang berbahagia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ribuan bahkan jutaan malaikat akan hadir ke langit dunia
ribuan bahkan jutaan malaikat akan hadir ke langit dunia, bukan langit yang di atas, tapi sama'id dunya, langitnya dunia, ketika ada dua hal. Tidak pernah ribuan malaikat bahkan jutaan malaikat itu turun kecuali dua perkara. Yang pertama, ketika ada orang yang menghatamkan Al-Quran, ada doa khatam Al-Quran, oleh siapapun doa dipanjatkan, itu yang turun jutaan malaikat. Maka doa apapun yang kita panjatkan akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, doa yang diaminkan oleh jutaan malaikat itu akan turun apabila terjadi akad nikah. Jadi kalau ada akad nikah itu, kalau ada doanya, aminkanlah. Karena di situ akan dikabulkan tanpa tertolak dan tanpa dialing-alingi oleh langit. Aling-aling itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya terhalang, tidak ada halang-halang. Maka monggo kita semuanya berdoa pada hari ini, mendoakan kedua mempelai. Yang pertama, yang laki-laki, panjenenganipun Raden Mas Branjang Mulyadi. Mul itu artinya duit, yadi itu artinya akeh. Jadi mudah-mudahan banyak duit, amin. Amin. Semua orang butuh duit, mau beli sajadah pakai duit, mau beli mukena pakai duit, mau berangkat haji pakai, mau bikin rumah pakai, beli mobil pakai, semuanya pakai. Alhamdulillah, mul yadi, mul dan yadi. Dengan Diah Ayu Sekar Purnama Nur Fadilah. Nur artinya cahaya, Fadilah artinya keutamaan. Mudah-mudahan cahaya keutamaan ini bisa menyinari rumah ini. Allahumma. Rumahnya Pak Desim gimana? Rumahnya mana? Rumahnya sampean mana? Oh, yang di situ. Kirain yang di belakang ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan nurnya, amin Allahumma. Amin Allahumma. Di samping itu, monggo kita bersama-sama mengundang kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat ini. Apa bisa Pak? Bisa. Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud. Beliau bersabda, man sholla alayya anal hadir. Barang siapa yang membaca sholawat, aku akan hadir. Keterangannya, di mana saja, kapan saja dibacakan sholawat, maka aku akan hadir, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini mana rangernya ini? Tukang musiknya mana? Panggilan kepada grup Diva Production, mohon untuk mengiringi. Bu, mari kita baca salawat, latihan dulu. Salawatnya begini. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bisa? Yuk semuanya. 1, 2, 3. Salatullah ala toha. Semua. Salatullah ala yasin. Mana yang organ? Oh, Pak Wakil kan di mana panitianya? Bu, Bapak, monggo bareng-bareng sekali lagi. Salatullah, salamullah, Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin. Alhamdulillah. Ya, lagunya segitu Mas. Mana mic-nya lagi? Mic. Nah, sampean megang mic. Nanti sampean jawab amin gitu ya. Ya. Aku mau berdoa sama bapak-bapak semua. Bapak-bapak, monggo kita berdoa. Doanya pakai lagu. Pertama jawab dengan ah. Muga-muga manten baro.
Nah, sini jawab kah? Sini jawab amin. Yuk bareng. Yang nggak jawab pulang aja. Doain manten kok nggak jawab. Yuk bareng-bareng. Moga-moga manten baro. Amin. Moga-moga istiqo. Amin. Jangan panjang-panjang aminnya. Saya ulangi, lali aku. Moga-moga manten baro. Amin. Moga-moga istiqo. Amin. Pinaringan rezeki ka. Amin. Amin. Pinaringan anak singka. Amin. Kok kadah 9 mas ya. Ya Allah, yuk semua berselawat. Musik. Kalau saya ngomong berpacu dalam solawat, ada bunyi ya. Yuk berpacu dalam solawat. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Mas stop, dikasih musik mas, kasih koplo. Jangan jereng-jereng tok, kasih kendang. Tak kasih dulu. Padamu oh sang raja. Kalau saya ngomong raja berarti sampean. Nah itu rakyatnya, sampean jawab assalamualaikum. Ya, itu raja. Padamu oh sang raja. Assalamualaikum. Nah, tangannya gini, assalamualaikum. Ulang ya. Padamu oh sang raja. Assalamualaikum. Nah, ganti. Padamu oh sang ratu. Assalamualaikum. Ya, selamat berbahagia jadi pengantin. Jadi pengantin. Yuk musik. Salatullah, salamullah ala toha. Salatullah ala yasin habibillah. Tawasal nabi bismillah wa bil hadi wa kulli mujah bi ahlil badriyah. Bi ahlil badriyah. Stop. Loh, pakai fill in aja langsung di stop. Kan ada fill innya itu. Mana biduannya? Makan terus. Aku aja belum makan. Dah, sekarang jawabnya I. Semua jawab I. Moga Allah meridho. Moga Allah menyayang. Amin. Semoga Allah memberi ris. Amin. Semoga manten nindang entuk Kok Amin. bayi tuh bu? Bati. Batinya ya wis karo mula. Padamu oh sang raja, padamu oh sang ratu, selamat berbahagia jadi pengantin. Musik. Salatullah, salamullah rasulillah. Salatullah ala yasin. Tawasal nabi bismillah wa kulli mujahidin lillah. Allahumma welek mati nih. Bu, Diva Production, mudah-mudahan berkah. Kalau nabui sholawat mas, insya Allah rezekimu lancar. Bojomu loro. Bu, yuk sekali lagi kita berdoa. Jawabannya jawabannya A. Moga-moga banyak rezeki. Amin. Amin. Amin berdua. Moga-moga harmonis hidup.
Amin. Moga-moga panjang umur. Amin. Moga-moga sehat badan. Amin. Allahumma. Moga-moga lunas. Allahumma. Yang keras berarti punya hutang. Ya Allah, terutama Pak Kades. Tapi cepat selesai. Allahumma. Allahumma. Yuk, salawat. Salatullah, salamullah ala Toha. Salatullah, salamullah. Yuk dipakai. Hop. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini kita semuanya hadir di tempat ini suruh mendoakan didoain, mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan bareng-bareng dengan sholawat tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman, an-nikahu abwabur rizki. Nikah itu adalah pintunya rezeki. Maka yang belum menikah, kalau nikah insya Allah banyak rezeki. Ada janda, ada duda kok melarat, cepet menikah, insya Allah lancar. Ada janda di sini. Cepet nikah, insya Allah rezekinya lancar. Alhamdulillah. An-nikahu abwabur rizki. Maka Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, nikah adalah sebuah ibadah yang modalnya murah tapi sangat berfaedah dan sangat berkah. Hukumnya sunnah. Makanya orang yang belum nikah pasti kepingin menikah. Orang yang sudah menikah pasti kepingin. Kok nambah? Kepingin mawadah warah. Allahumma. Kok Mas ganteng ini bisa mendapat mbak itu? Apa masalahnya? Apa sebabnya? Itu yang menakdirkan Allah Subhanahu. Mbak Nur Fadilah, sampean itu ketahui tak omongi ojo omong-omong. Perempuan yang dipacari Mas Mulyadi itu bukan sampean tok. Ada yang namanya Dewi Cah Prabu Mulih kayak. Ada Arab Batu Raja ke jeneng Yani apa siapa itu. Banyak, tapi yang diridhoi Allah, yang disandingkan Allah hari ini sampean. Alhamdulillah. Mas Mulyadi, ojo mbok anggap kuwi iki gak duwe pacar sebelumnya. Wah, akeh banget. Enten sing mandor karetan, ada yang mandor pemborong jalan, wah pokoknya banyak. Ada yang namanya Bambang, ada yang namanya siapa mbak itu mbak yang pernah gonceng sama itu? Lupa aku. Yang pernah ketemu aku di, nah itu siapa? Jainal. Tapi yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala hari ini adalah Mas Mulyadi dalam sebuah ikatan misakon ghalidho, dengan satu ucapan ku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut yang tadinya semuanya serba haram dijadikan oleh Allah semuanya serba halal. Allahumma. Nanti malam Mbak Nur Fadilah nyanyi hitamnya arang tak sehitam raimu wajahmu. Lah sing lanang jawab, Ben, walaupun hitam aku rel kereta api, banyak yang menanti ya. Alhamdulillah. Makanya kok bisa bersanding mereka itu atas atas luar biasanya Allah yang menentukan mereka bersanding. Bukan karena harta Mbak Fadilah dengan Mas Darwis, siapa? Oh, Darwis, Mas Mulyadi. Bukan karena gantengnya Mas Mulyadi mereka bisa bersanding, itu karena hati yang ditautkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa syair Jawa, gegarane wong akrami ditindingi Mas. Ding 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 ding.
gegarane wong akrami goro-gorone tintingan Mas. Tutu, oh keduren Mas. Urung sarapan tadi ra kuat bengok. Gegarane samono Mas medun. Gegarane wong akrami tutu bondo tutu rupa wong Jawa rungokno wong kampung kene mau sebut tuwa. Maksudnya ini goro-goronya orang menikah itu duduk bondo duduk rupa. Orang menikah itu bukan harta, bukan benda. Lek disawang rupane Mas Mulyadi karo aku yang ganteng aku. Lek didelok bondone ya jek akeh aku. Kenapa mereka bisa bersanding? Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Namung ati pawitane yang menyebabkan mereka menikah itu hanyalah hati. Yang menyebabkan mereka saling mencintai itu adalah hub yang ditimbulkan oleh Allah Subhanahu. Makanya hadirin yang berbahagia, orang menikah syarat yang pertama adalah hub. Hub itu adalah mencintai. Kalau tidak mencintai, maka hukum pernikahan itu adalah makruh. Maka ada namanya wali karoheh, wali yang dimakruhkan karena wali yang memaksakan anaknya menikah. Hadirin yang berbahagia, duduk bondo, duduk rupa, namung ati pawitane. Luput pisan kena pisan. Orang menikah itu satu kali, kalau rusak ya rusak, kalau hancur ya hancur, kalau jadi ya jadi. Yen luputan kena tinumbas arta. Kalau sudah rusak tidak bisa dibeli dengan duit. Tak contoh ke Mbak Nur Fadilah kemarin dikasih mas kawin berapa? 1 suku emas. 1 suku emas berarti 6 juta ya? Iya, iya Pak ya, 6 jutaan ya, 6 juta. Besok sampean 4 bulan 5 bulan sudah blending. Blending itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya belendung. Mas Mulyadi jarang pulang, datang seorang laki-laki naik motor RX King modifan. Kuwi koncomu lawas ngajak sampean minggat gelem sampean. Ngajak kamu pergi mau? Enggak bener. Dijak kabur enggak mau? Pakai mic orangnya biar denger. Enggak mau. Alhamdulillah. Kenapa enggak mau? Aku setia nunggu Mas Mul. Oh, setia sama Mas Mul. Sampean datang orang lagi bawa truk ngasih duit 100 juta. Sampean bawa kabur mau? Tetap enggak mau. Tetap enggak mau. Oke. Sekali lagi, datang orang yang ganteng pakai jenggot kayaknya ustadz. Ngomen dhisik toh Pak. Awas jawabannya hati-hati. Datang seorang ustadz gagah brewok bawa duit, kamu diajak minggat nggak marah kan? Ayo. Marah. Ayo. Oh marah. Iya marah lah. Marah karena cintanya sama Mas Mul. Allahumma. Ini bukti Pak bahwa tan kena tinumbas arta. Orang menikah itu Pak tidak bisa dibeli dengan uang. Allahumma ya robbal. Iso musiknya Mas, ana bong.
ceritane penganten anyar. Ya, walah kruwingeten gak sih? Yuk mantap, ayo ceritane ceritane penganten anyar lungguh kuwade kan hingar-bingar nganggo busana sarwa kumebyar yen disawang kaya rembulan kembar. Ceritane pengantin baru lungguh kuwade mesem kemuyu ngruntekke marang atiku yen disawang kaya raja lan ratu. Top helakae penganten anyar, penganten Bapak Ibu jawab, ayo bareng semuanya. Helakae mandek stop. Wong ben dijawab kok. Helakae penganten anyar. Jawab penganten gitu ya semua. Helakae penganten anyar. Muga-muga dadi barokah helakae penganten anyar. Muga-muga mawaddah warah. Yuk bareng-bareng. Muga-muga mawaddah warah. Allahumma. Makanya orang menikah hurufnya huruf Arab, hurufnya nikah ada 3, nun, kaf, ha, nakah, nikah. Apa yang didapatkan orang menikah ada 3. Yang pertama huruf nun, nun artinya nikmat. Semuanya orang menikah pasti mendapatkan kenikmatan. Lungguh jejer berdua disaksikan orang banyak, mereka artinya senang, itulah nikmat. Mereka artinya bahagia, itulah nikmat. Bapak ngundang jenengan, terasa marem, terasa senang, itulah nikmat. Panjenengan hadir disuguhi nyanyian, disuguhi biduan, rasane senang, itulah nikmat. Pulang pengajian kon maem bareng-bareng, itu rasanya nikmat. Makanya nun pertama kali adalah nikmat. Kemarin kalau Mas Mulyadi lungguh jejer nggak seberapa berani, sekarang berani, inilah nikmat. Mas Mulyadi mohon maaf, tangan sampean salaman dengan istri. Salamani suami istri ini Pak, wes suwi-suwi. Salamannya suami istri ini Pak, boh suami anyar, boh manten anyar, apalagi manten lawas. Sekali salaman plek, plek itu bahasa Jawa, bahasa Kemringnya ya plek ya. Begitu salaman Pak Mak plek, itu pahalanya munggah 20 derajat, dosanya rontok 20 dosa. Allahumma kalau Mas manten anyar salawat. Iya, assalamualaikum Dik karo guyu sing wedok ya waalaikumsalam. Saling salam-salaman plek 20 dosa di ngapura, 20 pahala ditambah. Allahumma. Kok sampai ana wong lanang kuwi gelem demek punggung istrinya. Salatullah salamullah salaman ala toha rasulillah, megang punggung sang istri. Pengumuman untuk manten nyar dan manten lawas, kok ada suami memegang pundak sang istri.
itu pahalanya diangkat 20 derajat dan dosanya diampuni oleh Allah 20 dosa. Diling nih Bu, mbah-mbah nggih, mengki teko omah bapake diomongi, "Pak, orang demek pundakku," ngono ya. Ben pahalanya bertambah. Allahumma manten anyar demek pundak. Plek ya Allah, dosane tingapura. Yang ketiga di dalam kitab Izzatul Nasiin, Izzatul Irsin diceritakan le enek wong lanang suami yang mencium kening istri, sekali plek nyium kening istrinya maka pahalanya 20 diangkat, dosane 20 turun, ditambahi bonus pahalanya orang mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad adanya di Mekah, pahalanya di sana diberikan kepada suami-suami yang mencium kening istrinya. Mbuh manten nyar, mbuh manten lawas. Jadi nyampe rumah nanti ibunya ngomong sama bapaknya, "Pak, ini loh kening aswad." Nah, kening itu kening, aswad itu hitam. Hajar Aswad. Yang keempat, yang kelima, sapa wonge suami yang mempergauli istrinya dengan baik, maka pahalanya sama dengan membunuh orang kafir 100. Dulu pernah ada orang di saat Rasulullah bersama pasukan perang berangkat perang, naik kuda. Iya. Rasulullah berangkat perang. Tiba-tiba ada orang yang menghentikan pasukan. "Ya Rasulullah, berhenti ya Rasulullah, kif hadza ya Rasul." "Loh Mas, ngopo?" "A'zinli, izinkan saya untuk ikut perang." Padahal orang itu enggak punya kaki, kepingin berangkat perang. Rasulullah berkata, "Ya fulan, hal laka ahlun, apakah engkau punya keluarga?" "Bala ya Rasul, saya punya." "Kalau kamu punya keluarga, pergaulilah istrimu dengan baik, pahalanya sama dengan membunuh orang kafir." Akhirnya Rasulullah terus berangkat, orang itu balik ke rumah. Jadi bapak-bapak hadirin yang berbahagia, jangan sepelekan itu. Ngumpuli istri itu sekali sama dengan membunuh 100 orang kafir. Kalau manten anyar kan berkali-kali, jadi bisa beratus-ratus kafir mati di situ. Allahumma ya Rabbal. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, yang kedua hikmah pernikahan adalah kaf, nun kaf ha. Kaf itu artinya karomah. Karomah itu artinya kemuliaan. Semua orang yang menikah akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Yang terakhir adalah hak. Hak itu artinya hikmah. Hikmahnya orang rumah tangga adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Makanya kalau di orang Jawa pernikahan pasti ada kembar mayang. Kembar itu artinya podo, mayang niku artinya tresno. Orang-orang yang saling mencintai, saling menyayangi. Manten lanang sayang dengan perempuan, manten perempuan sayang dengan manten laki-laki, besan dengan besan saling hormat menghormati. Maka disebut dengan besan, artinya besan adalah bebas berasan. Paham Bu? Paham Bu? Apa artinya besan? Bebas berasan. Kalau dulu belum besan, tidak berani, tidak bebas. Sekarang sudah menjadi bebas. Besan keluarga, berasan apu baik nak bebas. "Pak, kita nak bikinkan rumah anak kita yuk bareng-bareng bikin. Aku batanya, aku gentengnya, aku kayunya, aku dindingnya, aku semennya, aku besinya." Terus berebut berasan. Besok hari kehabisan duit, nak ngutang bebas karena sudah besan. Bu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam kembar mayang, mohon maaf, ini saya nggak ada di sini ya. Di dalam kembar mayang itu pasti ada burung yang terbikin dari janur. Apa itu maksudnya? Maksudnya burung itu lambangnya laki-laki. Kapan punya burung kan? Maksudnya burung itu loh.
Nah, burung itu artinya lambang laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu lambangnya harus mengayomi perempuan. Kalau dalam bahasanya handphone, suami itu arah Nokia. No, nolong, K, kerepotan, I, istri, A, apapun bentuknya. Maka orang menikah harus Samsung, sama-sama sungguh-sungguh. Kartunya harus Telkomsel, telaten, kompak selalu. Allahumma. Kalau sampai tidak pakai Telkomsel, tidak jadi. Nggak pakai Nokia, tidak jadi. Perempuan harus pakai kartu namanya AS, aku sayang kamu. Yang laki-laki simpati, aku simpatik untukmu. Nah, kalau itu yang terjadi, barulah itu namanya Telkomsel. Jangan lupa kalau malam hari Indosat, injeksikan doa setiap saat. Alhamdulillahirabbil. Itu makanya pernikahan di dalam kembar mayang ada namanya tomat. Tomat ditoto dengan tamat. Keluarganya ditoto, kewajiban besan, kewajiban mertua noto anak-anaknya supaya anaknya menjadi keluarga yang sakinah. Allahumma. Di dalam tomat dikuenten jeruk jejer ben rukun. Keluarganya harus dijejeri. Suami istri harus sering jejer. Sekarang banyak suami istri yang tidak jejer. Walaupun toh dia jejer, duduk bersama suami istri, megang HP dewe-dewe, yang perempuan chat kemana, yang laki chat kemana, sehingganya mereka berdua duduk tapi tidak saling senyum. Ini kalau orang Martapura. Kalau orang sini insya Allah sama saja. Mungkin orang Martapura dari sini. Yang di bawahnya jeruk ada wortel. Wortel itu artinya awor, tel yang telaten. Suami istri harus selalu awor dan telaten. Maka kebanyakan rumah tangga yang pecah, rumah tangga yang cerai-berai adalah rumah tangga yang suaminya, istrinya jarang bersama-sama. Apalagi kalau sampai megawene adoh, yang perempuan di rumah, suaminya di Malaysia. Suaminya di rumah, istrinya di Arab Saudi dan lain sebagainya. Itu biasanya gampang terkena fitnah. Makanya hadirin yang berbahagia, Mas Mulyadi, menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya inna min sa'adatil mar'i arba'atu khisalin. Sesungguhnya laki-laki akan bahagia apabila terjadi dalam rumah tangga 4 perkara. Yang pertama adalah almar'atul muti'ah. Istrinya adalah istri yang manut, istrinya adalah istri yang taat. Siapa saja rumah tangganya akan bahagia kalau istrinya manut dan penurut. Tapi sebaliknya rumah tangga akan kacau balau kalau istrinya tidak manut. Tadi disampaikan oleh yang menyampaikan di depan bahwasanya ada surga ada di telapak kaki kaum laki-laki. Saya benarkan, yang benar adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ridallaha fi ridho zauji wa suhtillaha fi suhti zauji. Ridhonya Allah tergantung ridhonya suami, murkanya Allah tergantung murkanya sang suami. Kalau bapak ibu kepengen ngerti Allah hari ini ridho apa enggak kepada saya, tergantung suamimu. Kalau suamimu ridho, maka Allah juga ridho. Kalau suamimu marah, maka Allah juga marah. Jadi lihat hari ini, jam ini, detik ini, lihat suami. Kalau suaminya senyum, Allah ridho. Kalau suaminya uring-uringan, Allah juga uring-uringan. Lihat masalahnya apa? Ibu-ibu harus cerdas. Kenapa bapak uring-uringan? Ternyata bapak rokoknya habis. Ibu-ibu harus pinter, langsung ke belakang cari rokok. Pak, ini ada rokok. Nah, bapaknya senyum, Allah ikut senyum.
Hari ini suamimu kok marah, uring-uringan. Kenapa? Dicari. Ternyata seminggu tidak dilayani karena perempuannya dapat jatah, dapat tamu. Kok uring-uringan? Apakah salah? Salah suami. Wong istrinya lagi dapat tugas oleh Allah berupa datang bulan. Kenapa marah? Karena itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh perempuan, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh marah. Kalau istri disuruh membangkang itu baru boleh marah. Dek, apa mas? Ayo sholat. Malah merenggut istrinya. Disuruh sholat malah merenggut. Nah itu suaminya boleh marah. Bu, ibu. Yang kedua, orang akan berbahagia ketika auladuhul abror, anak-anaknya soleh, anak-anaknya manut. Apabila kita punya anak yang manut, yang soleh, orang tuanya akan bahagia. Orang Jawa mengatakan anak kepradah, anak polah bobo kepradah. Setiap anak yang berbuat jahat, orang tuanya akan mendapatkan kejahatannya itu. Apabila anak yang berbuat kebaikan, orang tuanya akan mendapatkan kebaikan itu. Yang ketiga, orang akan bahagia apabila wariskuhul halal, rezekinya halal. Makanya Bapak Ibu yang muliakan, monggo cari duit, monggo silahkan, tapi harus cari yang halal. Di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana orang Di sini ada dosa, di sana ada dosa. Siapapun bisa maling, biasapun bisa korupsi, kiai bisa korupsi, santri bisa korupsi, pejabat bisa korupsi, siapapun bisa makan harta haram. Maka daripada itu, monggo kita hindari harta haram, kita mencari yang halal. Kalau rezekinya serba halal, insya Allah bahagia dunia dan bahagia akhirat. Alhamdulillah. Yang keempat, orang akan bahagia apabila dia berada di keluarga, di lingkungan, di daerah, di desa yang semuanya itu orang-orang baik. Ibarat kata Pak, saya gambarkan, apabila Anda di dekat orang yang jual minyak wangi, Anda nggak usah beli, Anda nggak usah pakai, cukup di dekat orang yang jualan minyak wangi, kita semuanya akan terasa wangi. Tapi apabila kita berada di tempat yang baunya busuk, kita tidak busuk, kita tidak megang, tapi kita pun akan terasa busuk. Kenapa? Karena aroma di sekitarnya. Mudah-mudahan keluarga yang ada di tempat ini, keluarga yang dinikahkan ini antara Mas Mulyadi dengan Mbak Nurul Fadilah benar-benar dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terakhir saya sampaikan, monggo kita semuanya, termasuk manten lawas, manten anyar, jangan pernah lupa bersama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat amalan yang soleh. Karena orang yang akan masuk surga, karena orang-orang yang akan diterima oleh Allah adalah orang yang soleh. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kok sepi? Kalau ada Al-Quran dibaca, jawablah dengan Allah. Diulangi, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan mendapatkan surga, di dalam surga selama-lamanya. Allahumma. Tapi orang-orang yang tidak soleh, dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, pengumuman, saya barusan saja pulang dari donasi Semeru. Saya kemarin mengunjungi masyarakat yang ada di Gunung Semeru, orang-orang yang kena bencana. Saya ditugaskan oleh Pak Gubernur untuk menyampaikan dana bantuan ke sana. Apa yang saya lihat? Yang saya lihat adalah pemandangan orang-orang yang susah,
Orang-orang yang mendapatkan bencana, yang dulunya dia kaya, hari ini rata dengan tanah. Orang yang punya duit, hari ini habis dengan tanah. Di sana tidak ada orang yang bahagia, semuanya menderita. 3.000 kakak, kehilangan rumah, kehilangan keluarga. Kok azab Allah turun di situ? Apakah mereka semuanya bermaksiat? Enggak. Yang bermaksiat tidak banyak, yang bermaksiat sedikit, tapi orang 3.000 mendapatkan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, sedikit orang yang berbuat maksiat tapi akan menimbulkan orang lain sebagainya yang menanggungnya. Maka hadirin, kalau saya dulu punya lagu itu, bukankah Allah Ta'ala mencipta jin dan manusia tak lain untuk menyembah kepada Sang Pencipta. Ternyata banyaklah sudah manusia yang durhaka, menentang semua perintah, menerjang larangannya. Sadarlah wahai manusia, kiamat pastikan tiba. Oh manusia, andaikan azab Allah akan datang ke dunia, semua yang bernyawa kan ikut menderita. Seisi alam dunia kan ikut menanggungnya. Sadarlah wahai manusia, kiamat pastikan tiba. Oh ya Allah ya Karim, hanya sedikit orang yang berbuat jahat, manusia yang alim-alim, manusia yang lain akan menanggung akibatnya. Hanya segelintir orang yang berbuat jahat di Semeru, tapi 3.000 orang kehilangan rumah. Sekarang Basnas, Badal Amin Zakat Nasional, kemarin dipanggil oleh Basnas Pusat, bersama-sama kumpul di Semeru. Saya mewakili Basnas Oku Timur, mewakili Basnas Sumatera Selatan, datang harus mengumpulkan uang 22 miliar. Untuk apa? Membikinkan huntara, hunian rumah sementara yang hanya terbikin dari asbes dan sebagainya. Satu rumah 20 juta. Ini goro-goro Gunung Semeru. Padahal Semeru ini bisa mengeluarkan lavanya, tidak harus melewati kampung. Kenapa harus melewati kampung? Sak kersane Allah, sak karepnya Allah membuat itu. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, kita semuanya yang ada di tempat ini diridhoi oleh Allah Subhanahu, aman dari bencana, aman dari bala, dan dijauhkan segala macam musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakini Pak Darsim dan Mas Mulyadi beserta kita semuanya bahwasanya semua yang hidup pasti akan mati, semuanya yang hidup pasti akan meninggalkan dunia. Maka tidak ada yang bisa kita bawa kecuali amal jariah. Apakah amal jariah itu? Amal jariah itu Pak, pengumuman di dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan amal jariah yang pahalanya tidak akan pernah putus di akhirat. Satu, orang yang mengalirkan air. Kalau sampean ada air yang mampet, kemudian jebol airnya sampai mengalir, di bawah banyak orang yang memanfaatkan air itu, maka orang itu di dalam surga akan menerima pahala yang tidak pernah putus. Allahumma. Yang nomor 2 adalah orang yang membangun masjid. Orang-orang yang membangun masjid dan musola, selama tempat-tempat ibadah itu digunakan untuk beribadah kepada Allah, insya Allah orang itu akan mendapatkan pahala amal jariah. Yang ketiga, orang yang mendapatkan amal jariah adalah orang-orang yang mendidik anak soleh. Ketika anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh, makanya Mas
Mulyadi, mudah-mudahan anak-anak panjenengan nanti menjadi anak yang soleh dan solehah. Jangan lupa setiap sampean mau melaksanakan nafkah batinmu, jangan pernah lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau ada orang yang berkumpul suami istri yang tidak menyebut nama Allah, maka fasarika lahumas syaiton, maka keduanya ini, di tengah-tengah keduanya ini akan datang setan yang mengikutinya. Kalau setannya sudah mengikuti, menjadi anak-anaknya nakal, menjadi anak-anaknya ndablek. Ketika anaknya ndablek, sampean mesti bicara, oh dasar anak, disuruh ngaji gak gelem, suruh sholat gak mau, suruh bekerja gak gelem, dasar kamu anak setan. Loh, lek anaknya disebut anak setan, bapak opo. Itu loh Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Maka daripada itu, monggo kita didik anakmu menjadi anak yang soleh, karena menjadi kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua itu adalah yang pertama, ketika anaknya sudah lahir, berikan nama dia nama yang baik. Ayuh sinasmuhu idza wulida, berikan nama yang baik ketika anaknya sudah terlahir. Sopo yang baik, boh bahasa Jawa boleh, bahasa Arab juga boleh, bahasa Jawa juga boleh, tapi yang mengandung doa. Daripada Arab tidak ada doanya, mendingan Jawa tapi ada doa. Anak wong Jawa namakan dia Untung. Nanti kalau dia menjadi pedagang, walaupun dia bangkrut tetap amin Allahumma, amin Allahumma ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi berkah bagi kita semuanya. Monggo kita berdoa, mudah-mudahan berkah semuanya. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ammahu yazida, hamdan syakirin, hamdan liman syarafana bil mustafa. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul di rumah Bapak Darsim, ya Allah, untuk memanjatkan doa kepada anak-anaknya yang menikah antara Mas Mulyadi dan Mbak Nur Fadila. Ya Allah, jadikanlah pernikahan kedua mereka pernikahan yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Tautkanlah hati mereka sebagaimana Engkau mentautkan hatinya Nabi Muhammad dan umatnya. Tautkanlah hati mereka sebagaimana Engkau menautkan hatinya Nabi Yusuf dan Siti Sulaiha. Tautkan hati mereka sebagaimana Engkau menautkan hatinya Nabi Muhammad dan umat-umatnya. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.